Halo sahabat dimanapun sahabat berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat dengan saya Ratman dari Rumah Alpukat Bandung. Senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali untuk berbagi. Dan pada video kali ini saya akan berbagi di mana saya melakukan penanaman untuk pohon alpukat. Dan pohon alpukat yang akan ditanam ini merupakan jenis alpukat pameling yang berasal dari daerah Malang. Dengan kondisi cuaca dari Malang dan Bandung ini hampir mirip, jadi saya mencoba untuk menanam pohon jenis alpukat pameling. Sahabat semua, pada penanaman pohon alpukat jenis pameling ini saya lakukan di belakang rumah ya. Jadi saya memanfaatkan area belakang rumah yang kondisinya masih memungkinkan untuk ditanami pohon alpukat. Walaupun saya tidak banyak untuk mencoba menanam pohon alpukat jenis pameling, jadi saya mencoba akan menanam sekitar 2 atau 3 pohon untuk jenis alpukat pameling ini. Sebelum melakukan penanaman pada pohon alpukat, saya melakukan pembersihan di area yang akan dijadikan lubang untuk pohon alpukat. Jadi saya melakukan pembersihan ya, dan sekaligus akan membuat lubang untuk penanaman pohon alpukat jenis pameling ini. Untuk informasi juga sahabat semua, selain saya menanam pohon alpukat jenis Miki ya, jadi saya pun menanam beberapa jenis pohon ya, jenis pohon alpukat. Di antaranya adalah alpukat dengan jenis happy, alpukat kayangan, alpukat bian, dan jenis alpukat kendil. Jadi itulah pohon-pohon yang sudah ditanam oleh Rumah Alpukat, dan kali ini saya akan mencoba untuk menanam jenis alpukat pameling ya. Jadi alpukat pameling ini kalau saya perhatikan menurut informasi ataupun data-data bahwa buah alpukat jenis pameling ini lumayan besar ya, bisa mencapai 1 kilogram per butir untuk satu buah alpukat jenis pameling ini. Sahabat semua, kita kembali lagi pada pokok pembahasan, yaitu penanaman untuk jenis alpukat pameling ya. Ini saya sudah siapkan beberapa bahan, diantaranya adalah sekam bakar yang sudah saya siapkan ya. Dan karung satu lagi ini adalah pupuk dari kotoran hewan. Saya gunakan adalah kotoran dari kotoran kambing ya. Dan ini adalah bibit dari pohon alpukat jenis pameling ya. Ini saya udah komplit semua ya. Dan untuk lubang saya sudah membuatnya ya, lubang untuk ditanam untuk penanaman jenis alpukat pameling. Jadi untuk lubang ini saya sudah siapkan dengan campuran sekam yang sudah lapuk atau sudah terfermentasi supaya lebih maksimal untuk pertumbuhan penanaman pohon alpukat ya. Nah, inilah pupuk kotoran hewan ya, untuk digunakan pada saat pertama kali penanaman pada pohon alpukat. Jadi Anda bisa mempergunakan pupuk lain ataupun kompos untuk pengganti pupuk kotoran hewan. Nah, inilah pupuk kotoran kambing yang masih berbentuk butiran ya. Kalau di toko-toko pertanian ini ada pupuk yang masih berbentuk butiran dari kotoran hewan, ataupun sahabat bisa mencari pupuk yang sudah berbentuk lebih halus ya. Jadi kalau bentuk halus itu akan lebih maksimal. Dan ini adalah sekam bakar yang akan saya taburkan pada lubang tanam untuk pohon alpukat ya. Jadi sahabat sesudah menggemburkan untuk area lubang dari pohon yang akan ditanam, jadi saya menggunakan campuran ya. Saya taburkan pupuk kotoran kambing dan dicampur dengan sekam bakar ya. Nah, ini saya menaburkan sekam bakar untuk di area lubang yang sudah digemburkan ya. Dan lubang ini saya bikin sekitar 40 cm untuk diameternya
dengan kedalaman kurang lebih sekitar 50 cm ya. Dan saya campurkan berikutnya ini adalah kotoran kambing ya. Dan setelah tercampur atau setelah dituangkan antara sekam bakar dan kotoran hewan, ini selanjutnya saya mencampur untuk supaya rata, jadi mengaduknya kembali ya dengan tanah. Ini bertujuan untuk meratakan pupuk tersebut supaya tersebar ya. Dan untuk tanahnya pun supaya lebih gembur ya. Jadi pertumbuhannya pun akan lebih maksimal untuk pohon yang akan kita tanam. Sahabat semua, sebelum melakukan penanaman, saya menambahkan butiran furadan ya. Nah, ini adalah butiran furadan. Ini untuk mematikan hewan-hewan yang mungkin akan menjadi pengganggu pada area perakaran ya. Jadi saya menaburkan sedikit butiran furadan pada area tanah yang akan ditanami oleh bibit alpukat ya. Ini saya lakukan hampir semua pada lubang-lubang tanam, jadi ditambahkan furadan. Barulah saya membuka cover dari atau polybag ya untuk akarnya ini, supaya Anda harus hati-hati ketika membuka pada area perakaran ya, supaya akarnya jangan terganggu. Jadi inilah yang saya lakukan ya. Dan barulah dilakukan penanaman. Nah, dilakukan penanaman dan bagian polybag bagian samping tinggal dibuka ya, supaya perakaran akan lebih maksimal tumbuhnya. Nah, ini sudah terlepas untuk polybagnya. Dan inilah sahabat kondisi setelah bibit pohon alpukat diletakkan di atas lubang tanam ya, yang sudah dicampuri dengan sekam mentah yang sudah terfermentasi, dan sudah ditambahkan juga sekam bakar, dan tentunya ditambahkan pula pupuk ya. Kebetulan untuk pupuk yang saya gunakan adalah pupuk kotoran hewan dari kotoran kambing ya, yang tentunya sudah terfermentasi ya. Inilah kondisi dari peletakan bibit pohon alpukat jenis pameling ya. Jadi Anda bisa memperhatikan ya, dan ini sudah siap untuk ditimbun kembali ya. Sebentar lagi saya akan mencoba menimbunnya ya. Dan dengan penimbunan ini ya, berharap
bahwa dengan ditambahkannya pupuk pada area lubang tanam ini akan mempercepat pertumbuhan dari pohon alpukat yang saya tanam ya. Berikutnya tinggal dilakukan penimbunan kembali untuk area lubang tanam ya. Jadi inilah tahap akhir dari penanaman untuk bibit pohon alpukat jenis pameling ya. Dan setelah dilakukan penimbunan, usahakan untuk penimbunan ini tanahnya itu harus berbentuk gunungan supaya ketika hujan turun ya, si airnya itu tidak terlalu mengendang pada area-area lubang tanam. Karena untuk pohon alpukat ini tidak terlalu baik bila terlalu banyak air di area lubang tanam ya. Itulah sifat dari pohon alpukat. Jadi kalau pohon alpukat itu tidak terlalu baik, atau bahkan kalau terlalu banyak air pun akan membusuk pada area perakaran ya. Jadi bentuklah pada timbunan tanah itu membentuk gunungan supaya air tidak terlalu mengendang ya. Itulah yang saya lakukan untuk penanaman pohon alpukat ya. Jadi saya ingatkan kembali untuk membentuk gunungan ya, pada area urukan tanah setelah penanaman pohon alpukat. Inilah sahabat pohon alpukat yang sudah ditanam ya. Jadi tinggal berikutnya Anda bisa menyiram pada area lubang tanam ya. Ini lakukanlah pada sore hari menjelang gelap supaya air yang disiramkan pada perakaran ini akan lebih maksimal dan akan diresap lebih lama bila kita melakukan pada sore hari ya, supaya tidak terlalu banyak penguapan. Jadi air tersebut akan diserap secara berlahan ya, dan bertahan lebih lama. Berbeda dengan bila kita menyiram pagi ya, misalnya kita menyiram pagi hari, pas siang hari itu air akan lebih banyak menguap. Jadi saya melakukan untuk penyiraman itu ketika sore hari. Jadi inilah sahabat pohon yang sudah ditanam ya. Jadi saya menanam beberapa pohon untuk area belakang rumah ya. Jadi sahabat bisa mencontoh bila mempunyai area lahan yang tidak terlalu luas ya, bisa menanam beberapa pohon alpukat. Sahabat semua, bila pohon yang kita tanam atau bibit yang kita tanam ini biasanya tidak lurus ya, kita harus mempergunakan tiang penyangga supaya pertumbuhannya itu lebih terarah ya, jangan sampai miring. Jadi saya melakukan penopang.
Bila pohon yang kita tanam dengan kondisi miring dan akhirnya kita harus menggunakan penopang supaya pohon yang kita tanam ini lebih terarah dalam pertumbuhan ya, jadi tetap lurus ya, supaya lebih menarik bila dilihat ya. Jangan sampai masih dalam keadaan pohon masih muda kita tidak arahkan, jadi tubuhnya itu sembarangan arahnya, ini kurang menarik dan kurang baik ya. Jadi saya melakukan penopangan supaya pertumbuhannya itu lebih terarah ya, lebih terarah, dan itu harus dilakukan secara intensif ya, sampai pohon tersebut betul-betul tumbuh dewasa. Itulah sahabat video yang saya bagikan untuk Anda semua ya. Jadi Anda yang mempunyai lahan yang tidak luas dan ingin menanam pohon alpukat, tanamlah pohon alpukat itu dalam satu garis ya. Jadi kalau menanam pohon alpukat di lahan yang tidak luas, Anda bisa melakukan atau menanamnya itu dalam satu garis supaya asupan cahaya matahari itu lebih maksimal ya. Jadi dalam satu garis itu berarti hanya satu arah yang akan saling menempel atau saling berseberangan untuk batang pohonnya. Dan dengan cara ini akan memaksimalkan asupan cahaya matahari tetap akan utuh atau sempurna menerangi pada pohon alpukat yang kita tanam bila kelak sudah dewasa. Dan inilah sahabat untuk jenis alpukat yang sudah saya tanam, ini agak lumayan sudah besar ya. Ini adalah jenis alpukat Miki. Dan ini pun yang saya secara bertahap ditanamnya, ini pun adalah jenis alpukat Miki yang kondisi pohonnya masih relatif kecil ya, karena saya menanam secara bertahap. Jadi di mana ada waktu, di mana ada luang waktu dan ada bibit, saya langsung tanam ya. Lumayanlah bila Anda menanam pohon alpukat untuk masa depan Anda ya. Anggaplah ini adalah tabungan untuk masa depan Anda dengan menanam pohon alpukat. Terima kasih sahabat sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dan tambahan wawasan untuk sahabat semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.